Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat berkumpul kembali di Masjid Al-Furqan ini pada malam Jumat yang sedikit dingin ini. Insya Allah dengan cuaca yang seperti ini tidak melunturkan semangat giroh kita untuk senantiasa mencari ilmu, thalabul ilmi, yang mana itu merupakan sebuah kewajiban kita sebagai umat muslim yang senantiasa terus selalu menimba ilmu, menuntut ilmu. Nah, mungkin pada kesempatan ini sebelum kepada pemateri yaitu Ustadz Syahrul Mulyadin, ada sepatah dua patah kata dari DKM Masjid Al-Furqan kepada Bapak Ustadz Asep. Mangga, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, karunia, rahmat dan pertolongannya. Alhamdulillah, pada saat ini kita ditakdirkan oleh Allah, dimampukan oleh Allah untuk melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang bisa datang ke masjid. Ini semua adalah salah satu rahmat dan pertolongan yang Allah berikan kepada kita semua, dan itu patut disyukuri oleh kita semua. Dan tak lupa salawat serta salam tercurah ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Dan mudah-mudahan menjadi wasilah selama kita beristiqomah menjalankan perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, menjadi wasilah turunnya ridho dan ampunan kepada Allah, kepada kita semua. Dan perlu kita ketahui bahwa mungkin di sini ada yang belum tahu bahwa di Al-Furqan ada sebuah kegiatan pemberian santunan. Mungkin untuk saat ini sudah 3 kali berturut-turut. Mungkin Bapak Tamsil belum tahu. Ini alhamdulillah, ini semua karena seluruh para donatur dari jamaah. Alhamdulillah, pada bulan pertama 26 janda yang kita bagikan, yang kedua anak yatim 1 RW 29, dan alhamdulillah kemarin janda untuk seluruh RW
36. Dan mudah-mudahan nanti ada pembagian bulan ini tanggal 26 November jatuh setiap hari Minggu. Ini semua adalah bisa terlaksana karena salah satu jamaah semuanya yang menyisihkan hartanya yang 50.000, 100.000, 200, ada yang lebih dikumpulkan, dan alhamdulillah dengan memberikan salah satu menyisihkan harta dengan 50.000 bisa menyantuni 36 janda. Dan ini semua perjuangan kita semua, bahwa barang siapa yang berusaha meringankan beban orang mukmin, maka Allah ringankan beban kita dunia dan akhirat. Barang siapa yang memikirkan kesusahan, kesulitan yang dialami orang mukmin, maka yang memikirkan kita dalam sebuah kesulitan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada jaminan dari Allah, barang siapa yang terus berusaha dan berjuang untuk menyantuni janda dan anak yatim, insya Allah surga bagiannya. Dan seperti orang yang jihad di jalan Allah. Dan ini berat, mungkin pendapatan masuk untuk bulan kemarin baru 6 juta, banyak belum pada. Dan itu kebutuhan setiap bulan untuk pembagian ini kurang lebih 7 juta atau 12 juta. Kebutuhan Masjid Al-Furqan ini sebulannya tuh kurang lebih 18 juta. Kalau tidak dari jamaah, saya sebagai pribadi mengucapkan jazakumullah khairan kasiron yang telah menyisihkan hartanya untuk kemakmuran Masjid Al-Furqan. Dan perlu kita ketahui, kalau ada jamaah yang belum diingatkan untuk bulan ini, coba untuk diingatkan bahwa nanti tanggal 26 ada pembagian janda dan pemberian makanan. Mungkin itu saja. Setiap pembayaran itu setiap malam Jumat, pilih aya nu acan bayar, mangga bayar tiap malam Jumat. Untuk itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang, yang benarnya dari Allah, yang salahnya dari pribadi. Billahi bisbil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah khairan kasiron kepada Ketua DKM Masjid Al-Furqan, Bapak Ustadz Usaif Rahmat, yang telah memaparkan sepatah dua patah katanya. Kita lanjut kepada pemateri, yaitu Ustadz Syahrul Mulyadin, yang mana tema pada malam Jumat kali ini yaitu membahas tentang Al-Quran surat Al-An'am ayat 1. Maka dimohon untuk kepada hadirin sekalian untuk mendengarkan, menyimak dari Ustadz Syahrul Mulyadin. Mangga waktu dan tempat kami persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman, ahli pengajian yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan intinya kita memuji syukur kepada Allah yang masih memperkenankan kita untuk berkumpul di majelis yang mulia ini, yang mudah-mudahan menjadi wasilah turunnya maghfirah Allah kepada kita semua. Tidak lupa salawat dan salam juga semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga warasatul anbiya. Hadirin ikhwatu iman yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Pak, ketika kita memahami Al-Qur'an itu sesungguhnya mudah. Jadi tidak sulit. Sebenarnya tidak sulit untuk memahami Al-Qur'an. Kenapa tidak sulit? Karena Al-Qur'an ini dibuat oleh yang menciptakan manusia. Jadi Al-Qur'an teh kalam Allah, perkataan Allah. Dan Al-Qur'an ini oleh Allah ditujukan kepada manusia, yang mana manusia ini merupakan hasil daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Al-Qur'an ini kalam Allah lalu ditujukan kepada manusia, yang mana manusia ini produk Allah, ini tidak akan susah karena cocok gitu, banyak cocok. Tapi kalau misalkan Al-Qur'an ini kalam Allah tapi bukan ditujukan kepada manusia, ditujukan kepada hewan, cocok mah. Cocok mah kira-kira. Nah, itu cocok. Kan hewan ke ciptaan Allah. Tuh. Jadi di samping manusia ini merupakan ciptaan Allah, manusia juga dilengkapi oleh Allah dengan akal. Sehingga sesungguhnya mudah untuk memahami ayat-ayat Allah, baik itu ayat yang terkandung di dalam Al-Qur'an, ayat qauliyah ataupun ayat kauniyah, alam semesta, gunung, lautan, bebatuan dan sebagainya yang merupakan ciptaan Allah, itu sebenarnya dapat kita pahami gitu. Karena memang sejalan Al-Qur'an ini kalamullah, lalu ditujukan untuk makhluk Allah yaitu manusia yang mempunyai akal dan pikiran. Nah, sebab nanti karena Allah itu tentu akan maha mengetahui terhadap keadaan manusia, nanti itu akan sejalan penjelasan di dalam Al-Qur'an itu. Kalau kita coba cermati, itu tidak jauh beda dengan fakta yang terjadi di kehidupan manusia sehari-hari. Artinya misalkan terjadi satu kebiasaan manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Al-Qur'an pun itu tidak jauh beda ketika menjelaskan ayatnya Allah, ketika menjelaskan firman-Nya itu tidak jauh beda dengan hal yang terjadi di kehidupan manusia ini. Contoh, kadang kita di dalam kehidupan Pak itu suka menggunakan perumpamaan. Dan perumpamaan ini wah merata, semua orang bisa membuat perumpamaan Pak. Manusia semua bisa membuat perumpamaan. Bahkan tidak jarang perumpamaan ini diungkapkan dalam berbagai hal. Apalagi oleh anak-anak muda misalnya, wah ke istri misalnya, engkau bagaikan naon gitu dah, rembulan anu dekok gitu ya kan, dekok bulan seueur dekokna dareklok bulan, atau bagaikan naon bagaikan itu. Al-Qur'an juga itu kan banyak di dalam Al-Qur'an menggunakan perumpamaan. Artinya sejalan cocok. Bahkan ketika kita dikhianati pun
Kadangkala kita mengungkapkannya dengan satu ungkapan yang dalam. Dengan satu ungkapan yang dalam yang pada akhirnya menghinakan, menjelekkan orang yang mengkhianati kita. Padahal secara ungkapan dohiriyah tidak ada kata menghinakan, tidak ada kata menjelekkan dia. Hanya sebuah ungkapan biasa saja. Ini normal di kita terjadi. Misal kita dikhianati oleh seseorang, itu kan galib, ya sudah galib. Biasanya si orang yang dikhianati itu misalkan orang yang berkuasa, lalu dia dikhianati, maka si orang yang berkuasa ini tidak jarang ia mengungkapkan satu ungkapan, misalkan saya itu berkuasa di sini. Abdi teh nyekel tempat anu, nyekel tempat ieu, nyekel terminal itu, nyekel terminal ieu, pasar anu. Tapi wawanianan si eta berkhianat ka kaula. Nah eta pas secara tohir menjelekkan anjeunna teu? Atau ngahinakeun anjeunna, ngejek anjeunna teu secara tohir? Kan secara tohir manteu banyak. Hanya sebuah naonnya, hanya sebuah ungkapan informasi unggul. Ya, abdi teh urang teh anu nyekel terminal ieu, terminal itu, pasar anu, dicekel, dikuasai ku urang. Tapi saya eta karah berkhianat ka urang. Nah ini kan secara dohiriyah tidak ada ejekan di dalamnya, dan ini galib diungkapkan oleh seseorang yang mempunyai kekuasaan lalu dia dikhianati oleh bawahannya misalkan. Tetapi nah ungkapan ini mempunyai makna yang sangat artinya wawanianan seeta hianat ka urang. Kapanan urang teh anu berkuasa di dieu. Nah teu apal ke akibatna bakal kumaha lamun hianat ka urang misalkan. Nah hal inilah yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada orang-orang yang membangkang, orang-orang yang melanggar aturannya, orang-orang yang menutup hatinya daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah ungkapkan dengan ungkapan yang persis seperti itu, tidak jauh berbeda. Yaitu salah satunya, ini sebenarnya banyak Pak di dalam Al-Quran ungkapan-ungkapan seperti ini, tapi yang diambil di surat Al-An'am ayat 1. Nah salah satunya ada di sana. Nah, mungkin bisa dibaca dulu. Usaha Irma Junior itu Irma Junior itu. Sok atuh Gardi. Sok mangga diawas lah. Sareng hartosna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Nah kalau kita tadi Pak dengarkan itu surat Al-An'am ayat pertama yang telah dibacakan itu kan di sana hanya sebuah informasi saja. Hanya sebuah informasi saja secara zahir dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu telah khalaqas samawati wal ardo, telah menciptakan langit dan bumi. Wa ja'ala dzulumati wan nur, lalu Allah menjadikan kegelapan dan cahaya. Nah ini poinnya itu di sini, yaitu summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Lalu kemudian nah orang-orang kafir itu malah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Nah teu apal si lain teh gitu ka urang kafir saur Allah Subhanahu wa taala. Kapan kami teh anu tos nyiptakeun langit sareng bumi, anu nyiptakeun naon anu aya di langit oge naon anu aya di bumi, menguasai langit menguasai bumi oge kami nyiptakeun az-zulumat sareng an-nur wawanianan anjeun ya diluna bi rabbihim nyaeta mempersekutukan Tuhan, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, surah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pada beberapa ayat di bawahnya itu ada satu ungkapan dari Allah, yaitu ahlakna min qablihim alam yarau kam ahlakna min qablihim. Itu dalam ayat ke-6-nya Pak. Dalam ayat ke-6-nya kata Allah alam yarau kepada orang-orang kafir, apakah engkau tidak melihat, engkau tidak memperhatikan, nah anjeun teu apal ahlakna min qablihim baheula kami ngabinasakeun jalma-jalma anu saencan aranjeun. Disebabkeun ku naon Pak? Disebabkeun ku membangkang ke Allah Subhanahu wa taala, musyrik mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ku Allah Subhanahu wa taala anzalna samaa midraron, dina siksaan azabna teh berbentuk as-samaa midraron, hujan anu turun, sehingga si hujan eta midraron turun apa lebat anu akhirna nenggelamkeun jalma-jalma kapungkur anu membangkang ke Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah di sini membuat satu perumpamaan, satu contoh model orang yang membangkang, orang yang melakukan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada zaman dahulu kala, yaitu Allah ahlakna, Allah binasakan mereka. Lalu kemudian allazina kafaru bi rabbihim ya'diluna, orang-orang kafir sekarang mereka mempersekutukan Allah. Engkau tidak takut dengan azab yang dahulu kami timpakan kepada orang-orang itu. Nah ini merupakan taubihun wa takriun, yaitu celaan dan ejekan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu Nomawi, nah Imam Ali As-Sabuni ngaibaratkeun kenapa Allah mengungkapkan dahulu khalaqas samawat wal ardo, menciptakan langit dan bumi, artinya menciptakan, menyediakan fasilitas kepada manusia. Bahkan dalam ayat lain Pak, langit dan bumi juga beserta apa yang ada di dalam keduanya, di dalam langit dan bumi itu laku. Kata Allah lakum untuk manusia, untuk kalian. Nah lalu mereka mempersekutukan Allah. Nah Imam Ali As-Sabuni mengibaratkan kama taqulu, nah sebagaimana engkau berkata kepada orang yang berkhianat kepada engkau. Apa perkataannya? Yaitu ya fulanu, wahai fulan, a'taituka wa akramtuka wa ahsantu ilaika. Aku telah memberimu, aku telah menghormatimu, aku telah memuliakanmu. Lalu wa ahsantuka, aku juga telah berbuat baik kepada engkau. Tetapi summa tastumuni, kemudian engkau malah mengkhianatiku, engkau malah memakiku. Nah, artinya ini merupakan sebuah dosa yang sangat dahsyat, Pak. Nya panginten kumaha kacidana Allah Subhanahu wa taala ngogo anu namina jalmi, tapi pada akhirna pengkhianatan anu ku Allah didapati si jalmi eta nyaeta ngalakukeun kamusyrikan. Maka wajar oge pantes gitu Pak. Allah ngungkapkeun innallaha la yaghfiru an yusyraka bihi. Allah Subhanahu wa taala moal ngampunan, moal masihan ampunan nyaeta kana yusroka bihi, dosa kamusyrikan.
nya tidak wajar banyak kamu serikan teu diampuni ku Allah Subhanahu wa taala ge. Nah nya tidak lil ibarat jalmi anu tos dimuliakeun tos dipasihan itu ieu tapi anjeunna karah berkhianat. Wajar sareng pantes nalika si dosa musyrik ieu kacandak maut teu kaburu taubat. Nah di akhirat moal aya kesempatan kanggo diampuni benten sareng dosa-dosa anu sanes mah nalika kacandak maut umpamana teu kaburu taubat. Ieu masih aya kemungkinan mungkin di akhirat ku Allah diampuni si dosa teh, tapi syirik mah moal. Syirik mah moal diampuni iwalti kedah ku taubat. Maka tak bakal terampuni ku taubat. Nah hadirin ihwatu iman rahimakumullah eta secara garis besar ngeunaan surat Al-An'am ayat 1 eta. Jadi Allah nerangkeun kekuasaanana anu antukna Allah Subhanahu wa taala ngajejeleh ngecek jalma-jalma anu musyrik eta secara garis besar. Nah salajengna saupami ku urang sadaya ditinggal Pak dina ungkapanana nyaeta alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardo, nyaeta Allah Subhanahu wa taala tanapi sadaya puji kagungan Allah Subhanahu wa taala anu tos nyiptakeun as-samawat wal ardo, langit sareng bumi. Tapami ku urang dicermati Pak, dupi ari bumi teh di mana gitu. Dupi bumi teh di mana? Bumi di itu. Di itu bumi. Bumi ya, bumi bahasa Indonesia aja. Bumi bahasa Indonesia, serius bahasa Sunda. Bumi di mana? Ayana. Di dia. Bumi ayana dina kosongan Pak ya. Bumi ayana dina kosongan. Tak si kosongan ieu anu disebat as-samawat atanapi langit. Nya depi aya langit aya bentukna teu. Sugan aya bentuk langit teh atau aya tihangna misalkan aya atapna, aya dindingna langit teh. Kan teu aya banyak. Langit mah kosongan we, kosongan. Tah dina kosongan eta teh salah sahijina aya bumi. Saupami disebatkeun khalaqas samawati, Allah nyiptakeun langit, teras didinya aya alif lam anu mana lil igrok nyakup kana langit oge anu aya di jero langit eta. Tos we sakitu pa ungkapanna teh khalaqas samawati heup teu aya wal ardoan cekap teu. Cekap teu? Henteu nah. Kan bumi teh di langit tadi banyak. Bumi teh kan aya di langit. Tah bumi teh aya di langit. Tos we enak mah ungkapanna teh da kulantaran bumi teh aya di langit, teu ditampakkeun, teu ditohirkeun lapad al-ardona teh. Tos we khalaqas samawati, Allah menciptakan langit beserta apa yang ada di dalamnya. Cekap teu? Bumi kalebet teu? Kalebet banyak, berarti cekap. Henteu disepatkeun al-ardona. Cekap salesna mah. Teu disebutkeun al-ardona ge ku ungkapan khalaqas samawati we. Allah menciptakan langit beserta apa yang ada di dalamnya. Mami eta aya alif lam nya, teh alif lam teh sareng naon anu aya di jero langit eta lil igrok mencakup keseluruhan. Bumi tos kacakup, matahari bintang tos kacakup. Nya cekap tapi nah ieu pami diibaratkeun mah siga aya dina eta Pak tanazzalul malaikatu dina surat Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu. Tanazzalul malaikatu itu para malaikat turun, warruhu di sana Jibril. Dupi Jibril malaikat sanes. Malaikat. Nah atuh diungkapkeun deui eta. Jibril henteu kieu sugan tanazzalul malaikatu, para malaikat turun tos we kitu.
mencakup Jibril tuh pamik itu mencakup da Jibril ge malaikat tapi nah diungkapkeun deui para malaikat turun waruhu dan Jibril kan Jibril ge malaikat tos we atuh para malaikat turun heuh poe sakitu ge cekak tapi nah hal ini dikeluarkan daripada yang umum. Jibril itu khusus. Kenapa Jibril jadi khusus? Karena dikeluarkan dari yang umum. Yang mana ungkapan umumnya yaitu ungkapan al-malaikatu. Nah, kalau mengeluarkan sesuatu daripada yang umum, yang pada akhirnya menjadi khusus, tiada lain itu adalah takriman wa ta'ziman untuk suatu penghormatan dan mengagungkan Jibril daripada malaikat yang lainnya. Maka Jibril ini kan sebagaimana yang kita ketahui, yaitu adalah pemimpinnya para malaikat. Gitu. Jadi spesial ya, spesial. Matak dipisahkan gitu. Al malaik tanazzalul malaikatu warruh. Nah, begitu pula lafaz al ardo khalaqas samawati wal ardo. Nah, kenapa al ardo ini dikeluarkan daripada lafaz umum as-samawati? Karena memang al ardo ini ataupun bumi ini merupakan ciptaan Allah yang spesial. Ya. Dipilih langit Pak aya bintang, aya. Terus kan bumi teh planet. Nah, planet anu sanesna teh disebutkeun. Sugan khalaqas samawati wal ardo wa planet naon di? Wa Mars, wa Venus, wa Juventus. Nah, teh disebutkeun eta di nya planet teh disebutkeun teh bumi we unggul. Wal ardo nya tah karena Mars, Juventus, Pluto eta mah tos kacakup dina lafaz as-samawati. Lalu lafaz al-ardo ini dibiarkan sendirian dan keluar dari lafaz yang umumnya menunjukkan bahwa bumi ini merupakan ciptaan Allah yang spesial. Kenapa Pak spesial bumi? Karena ya pamiku orang ditinggal banyak tina segi naonna lamun eta teh. Pelajaran naon biasanya disebutna eta? Tentang geografi tata surya nya kan planet bumi teh planet anu memang pas kanggo ditempati ku manusia kan aya planet sanes mah kitu banyak duka naon teh namina kirang terang abdi mah aya anu panas teh panas teuing aya anu tiris teh tiris teuing talamun bumi mah teu panas teuing teu tiris teuing ditakdirkeun aya tempat anu kacida panasna ge kitu banyak. Itu kan ada tempat yang wah panasnya itu sangat dahsyat tapi manusia masih bisa hidup di sana. Tentu dengan perlengkapan-perlengkapan yang memadai. Ataupun dingin pisan. Tetap manusia masih bisa hidup di sana dengan perlengkapan-perlengkapan yang memadai. Nah, itu. Dan selanjutnya adalah kenapa bumi ini menjadi spesial, menjadi khusus. Adalah karena memang bumi ini ditempati oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, yang spesial, oleh makhluk Allah yang luar biasa. Bahkan Allah ungkapkan manusia itu dengan ungkapan al-khalifatu khalifah. Khalifah teh secara artos mah anu memimpin. Yang memimpin, yang mengendalikan. Nah, itu al-khalifatu khalifah. Khalifah bil arti. Nah, bahkan kalau kita lihat Pak, bukti bahwa manusia itu khalifah di muka bumi. Nah, mereka kan atau manusia ini bisa istilahnya menjinakkan hewan yang sangat buas. Lalu bisa melubangi gunung yang sangat tebal, yang sangat keras, penuh dengan bebatuan-bebatuan. Bolong Pak janten terowongan. Mau anu galak tiasa beunang. Bahkan kunyalira tiasa beunang. Nah, kira-kira Pak, apa yang mendasari manusia ini dikatakan khalifah atau dikatakan makhluk yang spesial di muka bumi ini?
Ayana akal apa? Ayana akal. Da maung teh Pak eta tiasa kengeng teh nya geus sabab manusia gaduh akal gitu. Atau eta tiasa ngadamel terowongan atau napi jalan di bawah laut. Eta teh sabab manusia ngagaduhan akal. Maka akal pikiran inilah yang menyebabkan manusia itu spesial daripada makhluk Allah yang lainnya. Gitu. Bahkan di dalam jenisnya manusia itu dikatakan jenis al-hayawan. Apa al-hayawan itu hewan? Nah hewan itu nanti mencakup al-an'am binatang dan juga mencakup manusia al-insan. Namun yang mendasari perbedaan antara keduanya yaitu kalau manusia ia hayawanun natikun, hewan yang natik. Natik itu biasa diartikan Pak berbicara. Natoko yantiku, nutkon itu berbicara. Ari lupi hewan aya pan tiasa berbicara. Aya? Naon? Beo, kumaha cenah? Oh iya, beo ge. Assalamualaikum, urang nuju namu teh kan jol erwa jawab eta. Waalaikumsalam. Saha ieu teh? Beo. Cik. Dupi eta Pak beo berbicara atau disada Pak? Dupi disada teh Pak bahasa Indonesia naon Pak nya? Kan berbicara, kalau berbicara di Sunda mah kan aya nyarios, aya disada. Lamun Indonesia berbicara atau bersuara? Bersuara lah biasa. Tapi enakeun mah eta tadi ku istilah Sunda, disada. Tah panginten eta mah manuk mah eta napi beo mas sanes nyarios tapi di naon boktosna disada Pak? Nya atuh asal bunyi we aspun cenah asal bunyi. Artinya kenapa dia itu berbicara? Dia itu disada bukan berbicara. Karena memang apa yang si beo itu ucapkan itu bukan didasari oleh akalnya. Buktosna naon? Sok we taros eta beo terangeun teh hartosna assalamualaikum teh naon. Ya, atau misalkan sambung ayat we sareng beo biasaeun moal apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Sok anjeunneun beo. Ya. Moal. Nah, ini ada tegaduhan akal atuh beo mah. Maka apa yang ia ungkapkan itu, apa yang ia katakan itu bukan berbicara tapi disada karena ia tidak paham, tidak mengerti apa yang ia katakan. Nah beda dengan natikun. Natikun itu berbicara. Kalau berbicara maka apa yang diungkapkan, apa yang keluar dari mulutnya itu adalah hasil daripada pemikiran, hasil daripada akalnya. Hartosna bade nyarios teh dipikir dipulak-balikkeun. Lah si gapeo ya wasal ceplak we. Ya. Oh, dah. Kita akan berpikir dulu, orang yang natikun itu akan berpikir dulu ketika saya mengatakan ini konsekuensinya akan apa kira-kira. Lalu ketika saya katakan yang ini akan apa konsekuensinya. Nah, akhirnya ia timbang-timbang hingga ia mendapatkan oh yang ini yang harus saya katakan. Ucapan seperti ini yang harus saya keluarkan agar tidak menyinggung misalkan. Nah ini artinya manusia itu natikun, berbicaranya harus didasari dengan akal. Nah itu. Namun Pak kendati pun demikian, walaupun memang akal itu menjadi pembeda antara manusia dengan binatang, ada satu ungkapan menarik dari seorang penyair Arab kepada anaknya. Itu dalam kitab Min Kunujis Sunnah. Gitu. Kebetulan anak-anak Irma yang senior gitu ya, Irma yang senior sedang mendalami kitab tersebut. Nah, Min Kunujis Sunnah di dalamnya terdapat hadis-hadis, ada tentang akidah, akhlak dan lain sebagainya. Nah, ada satu ungkapan dari penyair Arab itu kepada anaknya, Abunayya, wahai anakku,
Inna minal bahimati, sesungguhnya di antara hewan itu ada ar-rajul, ada apa? Seorang manusia. Yang mana manusia tersebut ia itu punten Pak, minar rijali, sesungguhnya di antara manusia itu ada bahimatan, ada hewan, ada binatang, yang mana binatang ini bisurati rojuli, ia dalam bentuk manusia. Manusia yang mana? Manusia yang as-sami'i wal mubsiri, manusia yang dapat mendengar dan juga dapat melihat. Artinya manusia ini berfungsi tidak apa akalnya. Berfungsi. Nah, as-sami'i wal mubsiri di sini bukan dalam artian dapat mendengar secara zahir atau melihat secara zahir. Artinya as-sami'i wal mubsiri ini menunjukkan bahwa manusia tersebut normal. Manusia tersebut akalnya berfungsi secara sehat, pikirannya berfungsi, tetapi ia itu kalbahimati, ia itu seperti hewan. Kenapa? Apa yang menyebabkannya? Yaitu fatina bikulli musibatin pimalihi, manusia tersebut fatina bikulli musibatin pimalihi, paham, mengerti harus apa dan harus bagaimana tatkala musibah menimpa hartanya. Yang mana malihi di sini, harta di sini disimbolkan sebagai urusan duniawi. Tahu kalau sedang usahanya apa bangkrut, itu mengalami penurunan, tahu harus apa dan harus bagaimana. Atau ketika kelaparan, tahu kan? Orang yang berpendidikan ataupun orang yang tidak berpendidikan tahu kalau kelaparan ya harus cari makan. Gitu. Benten tepas sarang hewan. Sami benten. Saminya di napalapah eta nama. Lapar. Lamun lapar kedanan keratuan. Sato ge kitu. Carana kumaha? Paling iya cara naon kula ngabentenkeun makanan manusia diberikan akal, manusia bisa caranya berbeda-beda, itu bermacam-macam. Ketika ditimpa rasa sakit, tahu harus apa dan harus bagaimana. Hewan pun juga tahu ketika ditimpa rasa sakit ia harus mengobati rasa sakitnya. Artinya pada hal ini tidak ada perbedaan antara manusia dengan hewan. Maka wajar penyair tersebut mengatakan inna minar rijali bahimatan fi suratir rajul. Nah, lalu hal kedua yang menyebabkan manusia tersebut bagaikan hewan adalah faida usiba bidinihi. Nah ini Pak. Namun apabila ia ditimpa dengan urusan agamanya, ditimpa dengan urusan ibadahnya, lam yashur, ia tidak paham, ia tidak mengerti harus apa dan harus bagaimana. Tapi tadi ketika ditimpa musibah dengan dunianya, dengan hartanya, ia tahu harus apa dan harus bagaimana. Lepat Pak pami ditimpa ku masalah duniawi, orang terang ku kudah kumaha. Tuh banyak. Bahkan kan atina fi dunya hasanah, berikan kami kebaikan di dunia. Artinya harus maksimal kita menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan duniawi. Tapi yang menjadi masalah adalah justru tatkala ditimpa musibah dengan agama manusia tersebut, si orang tersebut ia tidak tahu, ia tidak paham harus apa dan harus bagaimana. Nemawi Pak, seueur kurang kapendak ketika terjadi apa misalkan sanak saudaranya meninggal, biasanya kan keluarganya lompat ke mana Pak? Lompat ke ustaz. Wah jeung ustaz teh sibuk ustaz teh. Seueur jadwal diri itu di dieu. Mangkani kur hiji-hiji na ustaz teh di lemur eta teh. Iya, ayeuna sibuk nuju keluar. Ripuh we. Nah betripuh. Nah ini karena orang tersebut tidak tahu harus diapakan, harus dibagaimanakan si mayit tersebut. Ayeuna milarian ustaz.
gitu. Wah cenakan ame Abdol, cenaku Ustad mah, eta mah ngelak unggul saja biasa nama. Begitu teh alim diajar iya we ngurus mayit gitu mah. Tumplekeun we ka Ustad. Bahkan mengurus si jenazah itu adalah kewajiban setiap muslim. Kewajiban anu hirup gitu. Artinya bukan hanya kewajiban seorang ustad, semua muslim. Tapi ketika ada muslim yang melakukannya, kewajibannya gugur tidak, Pak? Gugur? Ya kan ada kata kewajiban kifayah banyak. Kifayah teh tos aya nu naon teh anu ngalakukeun mah tos cekap. Ngan misalkan kanggo anu teu ngalakukeun jadi gugur kewajibanna. Ente gugur kewajiban mah tetap aya kewajiban itu. Cuman upia dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Karena sudah ada orang lain yang melaksanakannya. Itu. Nah, lanjut kadangkala dalam prakteknya masih ada hal-hal yang terjadi di luar apa yang Rasulullah SAW jelaskan. Mungkin ini terjadi di satu daerah, Pak. Ketika dimandikan itu kadangkala si perutnya, si mayit itu ditekan-tekan. Alasannya apa? Agar kotoran yang ada di perutnya keluar. Dupi eta mayit teh Pak diibakan teh supados kanggo naon gitu tujuanna. Mau bersih, teras, suci, emang suci bade dinaonkeun? Disolatkeun. Da anu perlu susuci mah kanggo salat. Kadituna teh kanggo salat. Nah, hartosna berarti kan logika na teh kitu panginten pami misalkeun kitu mah urang ge atunya anu hidup kitu. Pami susuci bade salat maka kedah bersih sareng kotoran-kotoran anu aya di lebat. Nya kacida teh kabayang Pak pami di pancetan eta patuangan supaya kalaluar sadayana. Artinya kan tidak. Kata Rasul kan kotoran itu disebut najis itu kotoran yang mana? Yaitu yang keluar. Keluar artinya di dalam keluar Pak. Tuh, itu namanya lagi di jero Pak. Yang keluar dari mana? Dari lubang yang belakang dan yang depan itu yang keluar si kotorannya itu yang dikatakan kotoran yang najis. Kalau masih di dalam tidak dikatakan najis. Walaupun namanya kotoran gitu, udah dilebet namanya gitu. Nah, dan yang kedua adalah kata Nabi, perlakukanlah jenazah itu sebagaimana memperlakukan ketika dia hidup. Maksudnya naon Pak? Masih ngaraoskeun gitu. Ari netes maut masih ngaraoskeun teh Pak. Nah, itu ada yang berpendapat masih merasakan itu dengan dalil tersebut, yaitu perlakukan jenazah seperti ketika ia masih hidup. Itu ada juga yang memahami jenazah itu masih bisa merasakan. Termasuk ketika ditekan-tekan itu perutnya si jenazah masih merasakan rasa sakit. Nah, bade cobian. Ya kena mau tuh lah bade cobian mah. Ya. Nah, tetapi hal ini kan dibantahkan dengan apa? Dengan lepasnya ruh. Dengan lepasnya ruh dari diri. Lepasnya ruh dari diri itu menandakan sudah tidak ada lagi kehidupan di dalam jasad tersebut. Gitu. Kalau sudah tidak ada kehidupan di dalam jasad itu, maka mungkinkah orang akan merasakan lagi sakit? Tidak. Merasakan kegembiraan, kesenangan tidak akan. Kenapa? Karena ruhnya sudah lepas. Tak ada pun maksud hadis tersebut adalah anjuran untuk tidak semena-mena dalam memperlakukan orang yang sudah meninggal walaupun kondisinya itu sudah tidak bisa apa-apa. Tong di ya meminakeun teh di alungkeun misalkan atau di ulang gaperna tidak dengan cara yang baik, tidak dengan cara yang halus gitu.
Artinya perlakukanlah sebagaimana memperlakukan orang yang hidup gitu. Nah ini untuk memuliakan orang yang sudah meninggal. Memuliakan dalam hal apa? Dalam hal mengurusnya dengan tata cara yang baik, dengan yang lembut, jangan sampai disakiti. Nah, dengan ditekan-tekan kan bisa kita bayangkan yang hidup saja ditekan-tekan ya sakit gitu. Nah, hari nu meninggal ditekan-tekan sakit apa? Itu sakit gitu. Nganaha tuh make ulah ditekan-tekan. Ulah seunang nyerieun. Asana ya. Tapi tadi teh anjurannya adalah kita supaya kita memperlakukan mayit tersebut seperti memperlakukan orang yang hidup, diibaratkan seperti itu. Nah, ini hal-hal yang mungkin bisa dikatakan al-musibatu fiddin, yaitu musibah di sini adalah sesuatu yang terjadi yang menimpa agama gitu. Di mana masih banyak orang yang tidak tahu, ataupun juga masih ada orang yang tahu namun taunya ini salah paham, salah tahu. Nah, ini kan menyebabkan apa? Menyebabkan akhirnya dia tidak melakukannya sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka wajar dan pantas oleh penyair tersebut orang yang seperti ini dikatakan ar-rijalu, yaitu sosok manusia yang berbentuk hewan, yang bagaikan hewan. Lalu kalau kita lihat lagi Pak, dalam masalah sholat saja masih kita bisa saksikan orang itu yang sholatnya hanya sekedar gerakan saja, ruhnya sudah tidak ada gitu. Ini kan musibah yang menimpa agama, tapi ia tidak tahu betul bagaimana sholat itu dilakukan. Bahkan ada juga gerakannya masih tidak sesuai dengan yang Nabi contohkan. Ini diungkapkan oleh seorang sahabat pada semasa Rasul sudah meninggal. Itu mulai terjadi al-fitnatu, atau fitnah di sini adalah suatu bencana yang menimpa umat Islam, bencana akidah dan bencana kaidah ya. Artinya praktek-praktek ibadah yang menyimpang dari ajaran Rasulullah. Sahabat tersebut mengungkapkan sambil nangis-nangis. Artinya kata dia, saya sudah tidak melihat lagi sholat yang seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari zaman sahabat sudah ada apa yang seperti itu, apalagi zaman sekarang. Nah, artinya apa? Artinya kita harus lebih hati-hati, harus lebih selektif dalam memilih dan memilah ibadah yang kita laksanakan. Ibaratnya sholat, apakah takbirnya sudah sesuai dengan yang Rasul contohkan, sampai salamnya sudah sesuai dengan yang Nabi ajarkan, yang Nabi contohkan. Kenapa harus seperti itu? Karena kadang kita suka mendengar, atau jangan penting mas sholat, nah udah dimasalahkan, gitu-gitu, yang penting mas sholat, nges alhamdulillah, jangan adakan sholat. Justru ini masalahnya. Sholat yang bagaimana? Yang dikatakan sholat itu harus sholat yang tidak sesuai contoh Rasulullah. Sholat bukan, hakikatnya bukan sholat. Kenapa? Karena ungkapan sholat itu datang dari Rasulullah beserta prakteknya. Maka ketika ada penyimpangan, berarti ini bukanlah sholat. Dan tentu raddun, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Penting kita memeriksa kembali setiap ibadah yang kita lakukan. Lalu dalam masalah haji saja, mulai ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, Pak. Kadangkala yang harusnya malamnya itu sebelum ke Mina, bermalam dulu di Musdalifah. Ini langsung saja ke Mina. Karena bermalamlah di Musdalifah, mabitlah di Musdalifah. Gitu. Tapi oleh pembimbingnya dibawa langsung dicandak langsung ke Mina gitu. Ketika ditaroskan, kayak ke pembimbing nanti, anjen terang, Anda tidak tahu haji yang seperti Rasulullah itu bagaimana? Seorang anjena tahu apa?
Nganda saya mah dagang mah ieu mah. Artina dagang mah kumaha sapa? Kumaha konsumen. Kumaha konsumen dagang mah, kumaha pesenan gitu aja. Om Tata, abi pesen korek 10. Sabaraha nu datang Om? 10 we. Korek atau pulpen nu sumpingna? Nya korek we da kumaha pesenan nu dagang mah gitu. Oh dagang eta mah. Kumaha pesenan? Siga koki we gitu banyak tukang masak. Nah, cak konsumenna kurang uyah tambah uyah gitu. Kurang asin tambah asin, kurang amis tambah deui kecap. Bukan rumah sakit. Saur dokter we. Saur dokter kieu we gitu. Dari Rasulnya seperti ini ya seperti ini. Itu. Ada capek atuh cenah. Kudu mondok lah di Musdalifah mah, mabit lah di Musdalifah mah, kan haji mah sanes piknik. Tapi ibadah. Nah ini mulai ada apa yang diungkapkan oleh Rasulullah ke Hudzaifah ibnul Yaman itu mulai ada dakhon. Dari dakhon itu secara arti yaitu adalah asap kabut. Namun yang dimaksud adalah kabut yang menyelimuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ia mulai ada kecacatan, mulai ada penambahan di dalamnya, mulai ada pengurangan di dalamnya, mulai terjadi praktek-praktek yang tidak sesuai dengan beliau. Ini yang dikatakan dakhon kepada apa oleh Rasul diungkapkan kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Nanti akan muncul kejelekan, namun kejelekan itu disertai dengan dakhon, bihi dakhon. Bahkan dina masalah zakat wae kan Pak, terus jelas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ada qobla sholah, sahabai anu ngabagikeun ana eta zakat teh qobla sholah, sebelum salat sunat dan sesudah salat subuh, maka zakatun makbulatun, ia adalah zakat yang makbulah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi man ada ba'da sholat, siapa saja yang memberikannya setelah sholat sunnah di sini, maka yaitu sodakotun min sodakotin, statusnya hanya sodakoh biasa saja. Itu. Wah, tuh udah cuna mual kapasak atau hari gitu makan ayam udah dibagikan empat di kamar ikan atau di janari ikan. Tos isa biasa mata. Jawi kamar ikannya tos isa tos dibagikan. Nah, cina supaya kapasak. Nah, jadi kan lagi-lagi ibadah itu tidak bisa diprediksi, tidak bisa dibebenah oleh akal. Tetap saja sesuai apa yang ada, apa yang terjadi yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan teknis yang tepat Pak itu bisa dilakukan. Mustahiknya berjumlah 2.000 orang. Tapi si zakat ini harus dibagikan sebelum sholat sunat dan setelah sholat subuh. Itu bisa dilakukan dengan mustahik yang berjumlah 2.000 orang lebih ini. Nah, bagaimana teknisnya? Dengan teknis yang tepat. Umpamanya misalkan diwakilkan kepada RT terkait, kan itu beres. Itu RT nanti sarumping mau ulah sadayana 2.000 orang eta ke masjid. Wah, ada mah. Di kata besalapan gitu kan masih kene eta RT na we nu sarumping gitu. Tah diwakilkeun mereka RT biasa diwakilkeun gitu kan. Diwakilkeun ke RT na masing-masing dan lain sebagainya. Nah, artinya ternyata ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sejujurnya tidak ada yang memberatkan, tidak ada yang merugikan. Ini sejalan dengan yang Nabi ungkapkan ad-dinu yusrun, bahwa agama yang sebenarnya itu yusrun adalah mudah, tidak ribet. Nah, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, ini merupakan unsur, salah satu unsur di mana manusia itu dikatakan bagaikan hewan. Bahkan tidak hanya oleh penyair, oleh Allah pun diungkapkan bagaikan hewan. Kal'an ambalhum adol, yaitu seperti binatang, balhum adol, bahkan binatang tersebut itu lebih sesat daripada binatang yang asli. Isim binatang manusia ini adolun,
lebih sesat daripada binatang yang asli. Kenapa? Karena ia diberikan akal oleh Allah, tapi akalnya tidak difungsikan dengan fungsi yang semestinya. Kalau tidak tahu, Pak, itu jadi dosa? Tidak, Pak. Kalau tidak tahu cara ngurus jenazah, tidak dosa. Tidak tahu sholat yang sebenarnya, tidak dosa. Dan tidak tahu mah diampuni ke Allah. Tetapi yang menjadi masalah adalah engkau telah diberikan akal, telah diberikan pikiran. Apa yang menyebabkan akal dan pikiran ini tidak dimanfaatkan untuk mencari tahu yang sebenarnya tentang agama Allah Subhanahu wa taala? Nah, hal inilah yang perlu kita yang perlu kita sikapi, Pak, dengan mudah-mudahan ini menjadi pemicu bagi kita untuk memunculkan sikapnya minimal orang teh lebih getol di dina ngaos, Pak, eta dina ngaos dina maca gitu. Nyada eta intina mah ngaos maca. Artinya untuk menggali lagi keterangan-keterangan yang tersimpan baik itu di dalam Al-Qur'an dan juga hadis. Inilah yang menjadikan manusia itu menjadi khalifah yang sebenarnya. Maka wajar dan pantas al-khalifatu ini ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala fil ardi, di bumi. Maka ketika bumi ini ditempati oleh sosok yang mulia, yang spesial, tentu bumi pun akan ikut menjadi mulia. Hingga tadi Allah keluarkan al-ardo ini dari lafaz as-samawati tersebut. Nah, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, demikian yang bisa disampaikan. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Syahrul Mulyadin atas pemaparan materi yang telah beliau sampaikan. Mudah-mudahan itu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga